Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update kembali terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus penembakan di Brigadir J. Kita ketahui kemarin juga sudah dilaksanakan prarekonstruksi ya, sebelum nanti dilakukan rekonstruksi sebenarnya. Dan sekali lagi untuk kasus ini ada dua laporan. Laporan dari kubu pertama adalah Brigadir J mengenai pembunuhan berencana, poin yang paling utama. Terus di kubu kedua adalah dari istri Kadif Propam tentang tuduhan pencabulan serta percobaan pembunuhan. Jadi yang rekonstruksi kemarin ini aku tangkap adalah untuk laporan dari yang versi istri Kadif Propam. Artinya kalau ini sudah dilakukan prarekonstruksi, apakah nanti akan dilakukan prarekonstruksi juga untuk laporan dari pihaknya kuasa hukum Brigadir J? Please let me know di hukum di Indonesia apakah itu akan terjadi seperti itu. Coba kita baca dulu beberapa hal terkait dengan ini, keterangan misalnya dari Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andirian. Dikatakan di sini prarekonstruksi pertama memang dilakukan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP yang hanya menghadirkan penyidik saja untuk mengetahui jalannya cerita di versi menurut pihak dari Kadif Propam. Setelah itu di hari berikutnya kita ketahui juga mereka semua datang termasuk juga dengan Kadif Humas itu ke lokasi kejadian di TKP dan di prarekonstruksi itu memang tidak ada saksi yang datang, yaitu adalah hal yang wajar. Tapi nanti pada saat dilakukan rekonstruksi sebenarnya semua saksi akan hadir. Di situ juga dihadiri ada Johnson Panjaitan, pengacara dari Brigadir J. Ada beberapa poin yang disampaikan di sini. Pertama adalah ini angle-nya masih tembak-menembak menurut Johnson. Padahal dari kami tidak seperti itu. Kami yakin ini pembunuhan berencana. Makanya ini menjadi pertanyaan bagi aku tadi di awal, apakah akan ada dua prarekonstruksi, versi pertama dan juga versi kedua. Karena kedua laporannya kan dari dua pihak, semuanya sudah masuk dalam proses penyidikan. Please let me know kalau ini akan terjadi di hukum di Indonesia. Nah, kemudian dari pengacara Johnson Panjaitan juga mengatakan bahwa sebagian besar timnya, tim kuasa hukum Brigadir J, itu sekarang sedang berada di Jambi karena nanti di hari Rabu itu akan dilakukan otopsi ulang. Jadi ini adalah data-data yang sangat penting, data-data ilmiah, karena untuk mengawal kasus ini, untuk melawan dugaannya, karena mereka sudah membuat tuduhan adalah pembunuhan berencana dan sudah tahu nama-namanya siapa, mereka adalah bukan orang sembarangan di Indonesia. Untuk melawan dan membuktikan tuduhan tersebut benar, dibutuhkan dua alat bukti yang kuat, dan alat bukti yang kuat itu adalah bisa dipertanggungjawabkan dan diuji di pengadilan, dan umumnya adalah data-data ilmiah. Dan sekali lagi, alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi mereka ini lagi rely banget sama data-data yang otopsi ya, karena kalau data otopsi itu keluar, nanti bisa keluar dua nih alat buktinya, keterangan ahli sama petunjuk dan juga surat. Surat itu setahu aku nanti keterangan ahli itu akan menulis rekomendasi poinnya apa aja, akan dituliskan laporannya, dan nanti itu akan dijadikan salah satu alat bukti di persidangan dan akan diuji oleh hakim nanti di persidangan. Oke. Kemudian saya yakin menurut Johnson Panjaitan ini bukanlah lokasi TKP sebenarnya. Oke, keyakinan saja, aku yakin beliau juga tahu dunia hukum, tidak cukup ya untuk menyatakan sesuatu hal, harus ada alat bukti yang kuat. Kita nantikan apa alat bukti yang telah disiapkan. Kapan prarekonstruksi untuk permohonan kami gitu, karena Rabu nanti 27 Juli sudah otopsi ulang, itu masih belum ada kabarnya. Kemudian prarekonstruksi itu adalah kunci karena akan menjadi konstruksi, betul sekali. Kalau di prarekonstruksi kan yang menjadi pemainnya itu adalah stuntman-nya lah, pemain penggantinya itu adalah para penyidik semuanya. Tapi nanti di konstruksi itu akan hadir semua saksi yang ada di kejadian. Berarti ya Ibu P-nya, kemudian Pak Jenderalnya, Barada E-nya, dan mungkinkah ada pembantu di sana atau ada beberapa nama-nama lain, karena kita ketahui juga kan pada saat di hari Selasa atau Senin ya, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif juga mengatakan ada beberapa saksi lain juga diperiksa. Tapi ya make sense sih, karena kan namanya pejabat, masa sih di Indonesia nggak ada pembantunya, nggak ada orang penjaga kebunnya atau orang-orang yang terlibat membersihkan rumah itu
itu juga pasti akan mendengar lah ya. Karena apa? Tembakannya kan ada 5 plus 7 teman-teman, ada 12 tembakan. Masa dalam satu rumah nggak mendengar ada tembakan, kecuali rumahnya berapa hektar gitu ya, bisa lah nggak dengar. Jadi kalau memang ada asisten rumah tangga di sana, itu juga bisa menjadi bagian dari saksi. Kita akan lihat nanti, mudah-mudahan konstruksinya nanti itu akan bisa diliput oleh media massa, jadi kita bisa melihat secara langsung. Kemudian dari kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak ini mengatakan begini, ada keterangan saksi yang spektakuler. Di sini ada bukti-bukti elektronik. Dikatakan begini bahwa sebenarnya di Juni 2022 sudah diancam dan dihabisi dibunuh hingga sampai menangis. Itu yang disampaikan oleh orang yang sedang dilindungi oleh tim kuasa hukum ini, yang mengatakan bahwa dia mendapatkan curhat tersebut dari Brigadir J. Dan ini adalah sebuah tanda yang luar biasa bagaimana seorang pria dan juga anggota BRIMOB menangis kalau mendapatkan ancaman yang biasa aja sih mungkin biasa-biasa aja, kayak aku juga sama sih, banyak orang ngomongin sebagian gitu kan ya A, B, C, D, atau bahkan aja juga diancam, biasa-biasa aja. Tapi kalau seorang anggota BRIMOB mendapatkan ancaman begitu sangat menangis, artinya siapa nih yang memberikan ancaman tersebut? Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa ini bukanlah dari keluarga Brigadir J, tapi adalah orang ring 1. Ring 1 ini maksudnya mungkin orang terdekatnya Brigadir J di luar keluarga, mungkin sahabatnya, atau pacarnya, bisa juga seperti itu. Ya itu kan belum termasuk keluarga kan ya. Nah, itu masih dirahasiakan karena untuk keamanan si bisa dikategorikan sebagai saksi ini. Nah, orang-orang seperti ini menurut aku yang justru perlu juga untuk masuk ke LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena ya banyak hal yang takutnya terjadi sesuatu hal begitu. Dikatakan kembali bahwa 7 Juli 2022 ini menjelang hari kejadian ya, ketika posisinya sedang mengawal di Magelang, ada ancaman dengan bukti elektronik, kuotanya seperti ini. Kalau naik ke atas akan kami habisi. Apa ya? Magelang itu kan Borobudur ya teman-temannya, banyak pegunungan, banyak pegunungan juga di Magelang itu. Apakah naik ke atas itu adalah lokasi tempat, ataukah posisi jabatan atau sesuatu hal? Ini ditanya juga sama wartawan pada saat wawancara Kamarudin Simanjuntak, ya itu tadi, itu harusnya bagian penyidik untuk mendalami apa itu atas yang dimaksudkan di sini, karena ada bukti elektroniknya. Ada apa sih dengan di Magelang, kenapa orang di sekitar dia itu mengatakan kurang ajar banget mau membunuh dia? Orang di sekitar dia, itu siapa ya di Magelang? Kan kita ketahui di Magelang waktu itu dengan data-data yang kita sudah dapatkan, dia sedang bertugas mengantarkan atasan, istrinya, termasuk juga Pak Jenderalnya, karena ada urusan sekolah anak atau liburan, itu juga masih belum clear. Tapi yang bisa dipastikan di sini, memang dia sedang bertugas untuk mengamankan dan juga mengawal dari Pak Jenderal beserta keluarga. Artinya orang-orang sekitar ini ya mungkin bukan orang-orang yang tiap hari mereka si Brigadir J berkomunikasi kan ya, karena mereka kan Brigadir J kan tugasnya pada umumnya di Jakarta kan, kebanyakan di Jakarta, dan itu hanya menemani bukan menemani tapi mengawal atasannya aja. Ini siapa nih, kenapa orang di sekitar itu kurang ajar mau membunuh dia? Oke. Ini juga menarik karena dari sebulan sebelumnya juga sudah ada pengancaman. Nah, pengancaman ini apakah ada orang lain, suruhan, mungkinkah ada isu-isu sensitif, misalnya dugaan di media massa ataupun juga di internet adalah hubungan terlarang dengan, ya seperti kalian tahu, tidak ada tuh namanya pelecehan, tapi dugaan suka sama suka dan sebagainya, itu juga yang beredar di masyarakat saat ini. Tapi ya sekali lagi ya, kita harus melihat nanti di persidangan alat bukti yang kuat itu mengarah kemana, apakah benar terjadi pelecehan seksual ataukah justru malah mungkin ada dugaan masyarakat mengenai hubungan terlarang tersebut. Oke, ini ada unsur-unsur yang memang butuh pendalaman luar biasa. Kemudian harusnya menurut Kamarudin Simanjuntak, kalau saya penyidiknya berdasarkan KUHP, maka yang harusnya dilakukan saat ini adalah orang yang ada di TKP itu sudah menjadi tersangka karena sudah ada orang yang mati.
Ya, yang di TKP itu ya berarti ya Baradae kan ya, kalau menurut keterangan kronologi, terus juga Pak Jenderal, terus juga sang istri, serta ada beberapa orang lainnya. Tapi yang menjadi penembak ya harusnya Baradae itu kalau memang beneran dia nembak, dia harusnya sudah menjadi tersangka. Karena kasus-kasus yang lain juga sama kok, kayak misalnya ada terjadi baku hantam, kita menyelamatkan diri dari begal, beberapa kasus yang menyelamatkan diri dan begalnya mati itu langsung menjadi tersangka. Tetapi kenapa dengan tidak kasus ini? Tapi ya itu sudah aku bahas di video sebelumnya, lebih detail kalian bisa tonton di situ. Oke, itu adalah hal-hal yang cukup janggal perkembangan dari kasus ini, semakin menarik, semakin juga mengasah logika berpikir kita. Mudah-mudahan jika memang ada unsur-unsur pribadi dalam kasus ini segera bisa terselesaikan, dan yang sebenarnya terjadi mudah-mudahan bisa terbongkar semuanya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku sering live di sana untuk ngebahas luka-luka dari tubuh Brigadir J secara langsung dan juga tanpa sensor. Dan terakhir juga please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye bye.